Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum saudara seiman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Cerita ini merupakan kisah tentang seorang pemuda yang buta sejak lahir, dan suatu hari diantar oleh iblis pergi ke masjid. Dalam riwayat menjelaskan, bahwa sahabat yang dimaksud bernama Abdullah bin Umar bin Syuraih. Dia buta sejak lahir dan orang-orang memanggilnya Abdullah bin Ummi Maktum. Di usia senjanya, pernah meminta satu permintaan kepada baginda Rasulullah, agar membolehkannya sholat 5 waktu di rumah, karena kekurangan fisik yang ia miliki. Meskipun dia buta, dia tetap rajin menimba ilmu tentang Islam, dan bahkan selalu pergi ke masjid setiap hari untuk salat berjamaah. Suatu hari, Abdullah datang kepada Rasulullah meminta izin tidak bisa pergi salat berjamaah, karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah laki-laki yang buta, kediaman saya jauh dari masjid, dan tak memiliki penuntun jalan menuju masjid yang layak. Apakah saya memiliki rukhsah keringanan untuk menjalankan sholat 5 waktu di rumah?" Rasulullah menjawab, "Ya," kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu ia beranjak keluar, segera Rasulullah memanggil beliau kembali. "Apakah engkau mendengar seruan sholat?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya bisa mendengarnya," jawab Abdullah bin Ummi Maktum. "Kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid, sholat berjamaah bersama kami." Mendengar jawaban Rasulullah ini, maka Abdullah bin Ummi Maktum tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Di dalam riwayat Imam Ahmad menjelaskan, bahwa jarak antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum untuk menuju masjid ini, harus melewati perkebunan kurma yang lebat, serta jalan yang penuh bebatuan. Sementara seperti kita ketahui bahwa, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini mempunyai kebutaan pada kedua matanya, hingga akan sulit untuk melewati jalan tersebut. Namun, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat, tiap kali mendengar azan berkumandang, berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga pada suatu ketika, saat dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh, Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu lalu tersungkur. Darahnya mengalir di wajah, namun, ia kembali bangkit seraya mengusap darah yang mengaliri wajahnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan. Pemuda itu menawarkan diri menuntut Abdullah ke masjid, dan bahkan menungguinya lalu mengantarnya kembali pulang. Abdullah merasa bersyukur dan berpikir, Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid, dan menungguinya dengan sabar hingga selesai salat, lalu menuntunnya pulang ke rumahnya lagi. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang, dengan cara subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silakan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abdullah merasa bersyukur dan berpikir, Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid, dan menungguinya dengan sabar hingga selesai salat, lalu menuntunnya pulang ke rumahnya lagi. Abdullah sangat bahagia, ada seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya. Abdullah selalu menanyainya tetapi pemuda itu selalu mengelaknya. Hingga suatu hari, Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu. Dia mengatakan tidak ingin dituntun lagi jika tidak diberitahu namanya. Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya. "Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya aku adalah iblis," sahut pemuda itu. Abdullah bin Ummi Maktum pun kaget mendengarnya. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah?" Iblis menjawab, "Ingatkan saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid, lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah.
Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid. Kisah Abdullah bin Umi Maktum adalah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran bagi umat Islam. Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang buta, dan menjadi salah satu sahabat yang paling setia dan tekun dalam beribadah. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisahnya adalah: 1. Ketulusan hati. Meskipun Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang buta, dia tetap memiliki ketulusan hati yang besar dalam mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketidakmampuannya secara fisik tidak menghalangi kesungguhannya untuk beribadah dan memperdalam pengetahuannya tentang Islam. 2. Kehormatan orang yang lemah. Kisah Abdullah bin Umi Maktum mengajarkan kita untuk menghormati dan memberi nilai kepada orang-orang yang mungkin dianggap lemah atau memiliki keterbatasan. Meskipun buta, Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat yang dihormati oleh Nabi Muhammad dan umat Islam pada umumnya. 3. Keutamaan ilmu dan iman. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Abdullah bin Umi Maktum adalah contoh nyata bahwa keutamaan seseorang tidak tergantung pada keadaan fisik, tetapi pada keimanan, ketakwaan, dan pengetahuan tentang agama. Dia menjadi teladan bagi kita semua, bahwa keutamaan tertinggi adalah ilmu dan iman yang tulus. 4. Pentingnya kesabaran dan ketekunan. Meskipun mengalami keterbatasan dalam pandangan, Abdullah bin Umi Maktum tetap sabar dan tekun dalam beribadah dan menuntut ilmu. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam hidup. 5. Kesempatan kebaikan. Meskipun memiliki keterbatasan, Allah memberikan kepada setiap individu kesempatan untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepadanya. Abdullah bin Umi Maktum memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dia menjadi salah satu sahabat yang paling terkemuka dalam sejarah Islam. Kisah Abdullah bin Umi Maktum mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang berdasarkan keterbatasan atau kekurangannya, tetapi untuk melihat nilai sejati seseorang dalam iman, ketakwaan, dan ketulusan hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.